ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berada di majelis taklim, majelis pengajian, dan kita berdoa semoga apa yang kita lakukan ini Allah Ta'ala memberikan kepada kita peningkatan derajat dan pengguguran dosa untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga senantiasa berdoa semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hambanya yang pantas mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya baru pertama di sini. Tapi kalau mendengar kata-kata kerangkungan itu saya sudah cukup akrab, dan alhamdulillah saya bisa sowan ke Bapak Ibu sekalian. Ya, sekedar perkenalan, nama saya Busroni Majid. Kalau asli saya itu Swakarya, Jalan Kaliurang KM 4,5, tapi sekarang berada di Kalasan, Selo Martani. Jadi saya lihat di GPS itu 17 menit dari sini, dari rumah ke sini. Jamaah rahimakumullah, ada ayat Allah pada surat Al-Isra ayat yang ke-70, yang ayat itu bisa menjadikan dari kita untuk semangat di dalam mensyukuri kenikmatan Allah yang luar biasa yang tidak mungkin akan dapat kita hitung. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Terjemah dari ayat tersebut, dan sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Allah Ta'ala menggunakan, kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Telah kami muliakan anak-anak Adam, dan kami bawa mereka, kami tempatkan mereka di daratan dan di lautan, dan kami berikan rezeki kepada mereka dari hal-hal yang baik, thayyibat, dan kami utamakan mereka atas makhluk-makhluk kami yang kami cipta dengan keutamaan yang sempurna. Itu kan suatu sanjungan betul untuk kita manusia, dengan sanjungan yang mentok pada semua. Jadi di ayat itu menggunakan kata-kata bentuk lampau, telah kami muliakan. Pokoknya kalau ada anak terlahirkan menjadi anak Adam, maka Allah stempel menjadi makhluk yang mulia. Bukan akan kami muliakan atau sedang kami muliakan, tetapi telah kami muliakan. Karomna bani Adam, dan yang hadir di sini semuanya adalah anak Adam. Kemudian di tengah-tengah ayat Allah jelas memberikan firman-Nya, wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rezeki mereka dari hal-hal yang baik. Bukan hanya sekedar pada kata-kata kami berikan rezeki mereka dari hal yang halal, tetapi menggunakan kata-kata thayyib. Dan kita tahu halal dan thayyib tinggi mana? Tinggi thayyib. Banyak hal yang halal tetapi tidak thayyib. Pekerjaan juga demikian, ada yang halal tapi tidak thayyib. Non sewu yang namanya mengemis itu halal, bukan halal, thayyib bukan. Dan bahasa Jawa harus mengemis itu apa? Ada kalimat yang indah dalam kata-kata mengemis, tetapi ya
pertanyaan ini dalam satu forum kajian juga, saya agak kaget karena ada yang menjawab benar gitu. Nah kemudian setelah pengajian saya diberitahu yang mengundang saya, Pak itu tadi profesor bahasa Jawa wong yaitu ridhaning lumayan wasto. Itu kan bahasanya halus. Jadi kalau bapak ibu mau punya mantunya ditanya, yang betul-betul apa mas? Ridhaning lumayan wasto. Kira-kira ditampil buatan. Ya. Maka kita sudah disetting oleh Allah, rezeki yang diberikan kepada kita itu hal yang baik, bukan hanya sekedar halal. Ya. Kalau saya mendapatkan pertanyaan, Pak Cacing itu halal betul. Kalau pertanyaannya halal dan tidak, ya hampir semua fuqaha mengatakan itu halal, tapi titipkan dulu ke iwak gitu. Nah, nanti iwaknya saya di pangan itu jadi toyib. Kemudian di penutup ayat, dan kami utamakan mereka dalam hal penciptaan itu dengan keutamaan yang sempurna. Kalau sempurna berarti tanpa ada kata-kata kecuali. Kita betul-betul oleh Allah dicipta dalam keadaan sempurna. Tetapi para jamaah perlu kita pahami betul, itu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita secara umum. Pokoknya yang namanya anak-anak. Kalau kemudian kita rampung puas dengan kenikmatan yang Allah berikan dalam pengertian yang umum itu, kalau kemudian dipertanyakan selanjutnya apakah juga menjamin kemuliaan kita di akhirat, tentunya belum. Maka ini ayat Allah, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, jika kalian akan menghitung nikmat Allah tidak akan dapat menyelesaikannya, maka tentu harus kita pahami apa kenikmatan-kenikmatan yang lebih daripada itu, yang kemudian kita hanya bisa mengucapkan subhanallah. Nah ini yang akan saya sampaikan, strata-strata kenikmatan yang kita berusaha betul untuk mendapatkan dan bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan. Poin yang kedua, poin yang pertama adalah kenikmatan kemuliaan secara umum, semua anak Adam dimuliakan oleh Allah. Dari segi perilaku saja antara makhluk manusia dengan makhluk yang lain beda. Tadi saya sudah dapat bisikan, Pak, nanti pengajiannya sampai konsumsinya keluar. Ini kan belum keluar ini. Kalau dalam hal makan dan minum saja atau makanan lah. Bedanya apa sih kita dengan hayawan atau hewan? Kalau manusia itu makanannya saya tidak tutup, atau tutupnya saya tidak panganan. Makanan yang mendekat ke mulut atau mulut yang mendekat ke makanan. Kalau kita kan makanan yang mendekat ke mulut. Kalau hewan, mulut yang mendekat ke makanan. Ojo jadi Pak, ini monyet yang nyedak ke Pak, apa jadi satu ini ada kenikmatan yang kedua, tentu stratanya lebih tinggi daripada itu, dan ini sudah membawa konsekuensi logis hukum yang cukup ketat pada zaman, yaitu dari semua manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, ternyata tidak semuanya oleh Allah diberi hidayah. Ini kenikmatan yang kita, Masya Allah, bisa rasakan betul. Tidak semua manusia yang Allah ciptakan dalam keadaan mulia itu ternyata oleh Allah tidak semua diberi hidayah. Kata para ahli statistik menyatakan dunia ini saat ini jumlahnya plus minus 7,5 miliar manusia. Dan ternyata kalau secara statistik pula hanya sekitar 2,5 miliar yang Allah berikan hidayah. Separuhnya saja tidak ada. Dan kita alhamdulillah termasuk dari 2,5 miliar tersebut. Hidayah itu diberikan kepada oleh Allah. Nah kemudian kewajiban kita yang menjaga. Lebih-lebih para jamaah
untuk merasakan betapa nikmatnya hidayah itu, kalau kita membuka di surat Al-Qasas ayat yang ke-56, surat 28 ayat 56 itu, mari sama-sama kita tarik kepada diri kita. Ayatnya begini para jamaah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Rasul, langsung terusnya itu kepada Rasul kita, karena menggunakan kata ganti kamu, dan itu tunggal bukan kalian. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Dia Allah Maha tahu siapa yang pantas mendapatkan petunjuk. Ayat ini para jamaah secara sekilas tidak ada kaitannya dengan sejarah, tapi di dalamnya ada nilai sejarah yang bisa kita jadikan mau'idhah. Di mana letak sejarahnya? Ada nggak orang yang secara emosional, secara sosial dicintai oleh Rasul, tetapi orang itu tidak mendapatkan petunjuk? Wonten boten? Ada yang secara emosional kemanusiaan dicintai oleh Rasul, bahkan mungkin sangat dicintai oleh Rasul, tapi tidak mendapatkan hidayah, yaitu paman Rasul langsung. Secara nasab paman Rasul itu kuat sekali, karena yang mengasuh beliau paman Abu Thalib itu nasabnya langsung adiknya bapaknya Rasul, dari garis ayah. Dari segi kasih sayang, Rasul diasuh oleh pamannya sejak indil-indil ngantek jadi Rasul. Bahkan yang melamarkan Ibu Siti Khadijah juga paman Rasul. Ketika Rasul mendapatkan wahyu, paman Rasul tidak menolak tapi juga tidak menerima. Tetapi dalam hal pendakwahan, dalam hal keislaman para jamaah, paman Rasul ini bisa menjadi bemper politik, bemper keamanan, bemper perekonomian. Bahkan dalam satu kalimat yang cukup masyhur, ketika Rasul pada awal-awal dakwah direcoki oleh orang-orang yang benci kepada Rasul, paman Rasul mengatakan, siapa yang berani mengganggu keponakanku berhadapan dengan aku. Karena paman Rasul saat itu pemegang kunci Ka'bah, ketua suku. Coba mari kita sejenak bayangkan para jamaah, kondisi semacam seperti itu. Ternyata ketika Allah Ta'ala tidak berkehendak untuk memberi hidayah, ya tetap orang. Padahal dari segi data yang ada, paman Rasul itu kan jelas orang Arab, sukunya suku apa para jamaah? Suku Quraisy yang sangat terkenal kefasihan berbahasa Arab. Kalau kita kan kebanyakan dari kita suku Jawa yang kadang kalau mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, ya orang pokok. Suku Quraisy sangat terkenal kefasihan berbahasa Arab. Artinya kalau sekedar secara tekstual mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kan sipil banget, gampang banget. Kadang beberapa kali saya mengislamkan seseorang dari agama lain, itu mengucap syahadat itu so angel-angel itu dan harus dituntun satu kata karena bukan bahasa kita, bukan bahasa ibu. Tapi Pak Rasul kalau seandainya mengucapkan kalimat itu terlalu gampang, tapi ternyata tidak terjadi.
Apa umpan balik untuk kita para jamaah? Sebelum itu ada hal yang bisa jadi kita juga merasa seperti itu. Artinya begini, Rasul itu kan keponakannya dari paman Abu Thalib, yang kadang diri kita terhadap sesuatu yang sifatnya lebih secara strata sosial lebih junior dari kita, kadang kita itu sok begitu. Dumeh sing gawa keponakannya, sing menyampaikan keponakannya, aku ngerti cilikane, aku ngerti bayine. Kadang kita begitu enggak ketika ada hal yang gini-gini, Allah, aku ngerti cilikanmu, aku ngerti dolanmu, yang akhirnya menyebabkan tertutuplah kebenaran. Maka mari kita umpan balikan kepada kita bukan keluarga Rasul. Kalau saya ada jamaah yang dari keluarga Rasul atau sah itu artinya sebenarnya orang tua nih. Sah itu artinya orang tua. Nama mulai baby. Kita katakanlah orang yang disebut dengan ajamiyun. Ajamiyun itu orang di luar Arab. Karena orang secara itu terbagi menjadi dua, Arabiyun dan ajamiyun. Kita ini golongan ajamiyun. Kalau orang-orang Arab disebut dengan orang-orang Arabiyun. Kita orang ajami yang kalau toh ada keturunan dari Rasul lah ya, tentunya tidak ada kaitannya dengan keponakan pamannya juga ternyata tidak mendapatkan hidayah. Kita jauh dari lokasi di mana wahyu diturunkan. Tetapi ketika kita berbicara surat Al-Qasas ayat yang ke-56 tadi, kita menjadi poin di tengah-tengah ayat, walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Lebih-lebih ditutup dengan kata-kata wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia Allah Maha tahu siapa yang pantas mendapatkan petunjuk. Berarti kalau kita ngilu bercermin, alhamdulillah ya presiden bayi ini kok ya nompo hidayah. Berarti kan kita sepakati bahwa yang namanya al-hidayah itu sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan apapun dan tidak berbasis apapun. Tidak berbasis keluarga, tidak berbasis perekonomian, tidak berbasis pada tempat, tidak berbasis pada suku. Kita sukunya suku Jawa ya, dengan sejarah bahwa kita ini, yang saya lupa jangan kalau ditarik keturunan kita, keturunannya Ibu Hajar atau keturunannya Ibu Sarah. Kalau ditarik lurus ke atas itu, kita itu garisnya dari Ibu Hajar atau garisnya Ibu Sarah. Belum bersama. Ibu Hajar, istri yang kedua dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu status awalnya apa warna? Budak. Warna kulitnya hitam. Ibu Sarah, istri pertama dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu ibaratnya Miss Universe-nya Mesir. Miss Universe, ibaratnya wanita yang sangat cantik. Ibu Hajar melahirkan Nabi Ismail, Ibu Sarah melahirkan Nabi Ishak. Nabi Ismail menurunkan turun mentoknya kepada Rasulullah SAW. Kalau Nabi Ismail tidak turun-turun, tapi yang turun-turun ini yang Nabi Ishak, melahirkan Nabi Yakub, mentoknya sampai Nabi Isa alaihissalam. Berarti garis kita itu garisnya Ibu Hajar. Makanya kalau orang di wilayah yang kemudian berkembang di wilayah timur ini, ya kulit kita seperti kita ini. Ya alhamdulillah waktu sama mateng gitu.
Makanya kalau yang keturunan dari Nabi Ishak, ya irungnya ya lancung, awalnya gagah. Tapi itu hidayah tidak berbasis kepada nasab para jamaah. Maka mari kita rasakan betul kenikmatan ini yang luar biasa. Tapi koreksi untuk kita para jamaah, sesuatu yang luar biasa tidak ternilai agungnya kenikmatan itu. Dalam bahasa Jawa kita itu sering kenikmatan itu kita geledak-geledak. Saya analogikan atau saya misalkan begini. Kalau kita itu punya harta di rumah, secara fisik itu harta yang luar biasa mahalnya. Katakanlah misalnya Bapak Ibu kagungan di rumah punya emas batangan 0,5 kilo. Kok orang sing ngamini gitu ya. Awet jadi sapa ngerti? Saya pernah dihitungkan, ya enggak mungkin. Sapa ngerti anak kegusur tol? Bisa ganti kegusur tol. Di Kulon Progo itu kan terjadi satu ibu-ibu sendiri itu rumahnya dan sawahnya itu gusur tol. Saya dapatkan informasi dia dapat 15 miliar. Sak kampung semisal itu jumroh kabeh. Jumroh kabeh enggak ada yang mustahil. Ya barangkali nanti ada tol baru lagi. Itu. Kita punya emas segitu banyaknya. Ini enggak mungkin para jamaah kok emas batangan itu ditaruh di teras itu enggak mungkin. Yang ruang tamu ya orang mungkin. Atau kalau misalnya berkaitan dengan masalah kegiatan kita di dalam pengajian atau taklim, kalau di rumah kita punya uang cash katakanlah 800 juta, kita yang nenggi 800 juta, kan baru pengajian mikir bahwa itu uangnya cash loh. Boleh kunci lawannya double. Begitu balik pengajian lawannya buka sini mata itu hal yang berkaitan dengan materi. Kita tahu yang namanya emas itu sekarang apalagi harga emas, informasi terakhir yang saya terima itu per gram 2.600.000 gitu. Luar biasa tingginya. Kita jaga dan itu wajar dan manusiawi. Tapi kalau kemudian kita tarik dalam persoalan yang bersifat ukhrawi, kenapa kita rasakan pada diri kita masing-masing, kita sering geledak. Padahal kalau hal yang berkaitan dengan materi keduniawian, kita bukannya berarti tidak boleh golek, tidak boleh jaga. Tapi kita tahu itu ada batasnya, ada batasnya hal-hal yang bersifat kenikmatan duniawi, dan itu kita sadari. Menurut saya kalau panganan itu batasnya sampai mana pada saat? Sampai batas ini makanan enak gitu. Emang lidah bukan kerongkongan lidah. Nak pun tekan kerongkongan, pesalah kroso. Batasnya mau itu tok. Begitu masuk lidah, belum yang mau rasanya dia podo jomlen harus tekan bagian akhir opo wae rupane podo. Dan karena saya guru biologi ya Pak Jana, dan Allah memberikan satu pertanda luar biasa Pak Jana. Kalau kita ingin melihat kita itu sehat atau tidak, itu gampang loh memberikan namanya fenomena atau tanda-tanda. Di persane mawon bebucal kita. Nah, bebucal kita itu seperti emas. Maksudnya warnanya. Berarti insya Allah kita sehat bukan. Tapi kok hijau. Yang paling bahaya kalau hitam. Makanya kalau bayi yang baru lahir itu beoknya warnanya hitam. Nah, bapak-bapak mungkin hampir soal
Sing dosa ibu-ibu. Sebab kalau warna BAB kita itu kuning, berarti ada kandungan namanya bilirubin dan biliverdin kita itu bekerja secara bagus. Kalau tidak, yang namanya bilirubin dan biliverdin itu nanti tumpah di luar peredaran darah kita, kemudian kita akan terasa akan mendapatkan warna kuning semuanya, sehingga disebut dengan penyakit kuning. Maka bayi yang baru lahir bilirubin dan biliverdin itu belum terbentuk, maka warnanya hitam. Benjang terbentuk, maka muncullah suatu perilaku bayi ini nak esok di PP. Di PP bilirubin sama biliverdinnya segera terbentuk. Kita hanya bisa mengucapkan subhanallah. Pol-pol itu kalau yang namanya pangan. Kalau yang namanya non sewu kebutuhan biologis kita, pol-polnya kan ya usia. Di hadapan saya ini banyak yang pilih sepuh. Batas sudah terkena batas itu kan para jemaah. Beda ketika dulu usia 27 tahun. Tapi kenikmatan hidayah yang tentunya kita sadari tidak ada batasnya para jemaah. Mari kita sikapkan pada diri kita geletak-geletak atau kita nyimpen teman banget. Teman itu dengan ekstra serius. Apa buktinya geletak-geletak? Alhamdulillah kita diberi kuping, wong kafir diberi kuping. Kita alhamdulillah bisa mendengar, wong kafir juga iso krungu. Tapi ketika ada satu objek panggilan, bedanya apa? Ada suara panggilan adzan, sing bedanya apa? Kupingnya wong mukmin kalau kupingnya wong kafir. Kalau kemudian kita juga tidak gage-gage, tidak satset, ya, mari pertanyakan pada kita bedanya apa? Kalau kita tidak ada bedanya, berarti kita tergolong orang-orang yang geletak. Ini satu hal yang mudah kita introspeksikan kepada diri kita masing-masing, bahwa geledak-geledak atau tidak itu berada pada afal kita. Maka ketika alhamdulillah kita mendapatkan hidayah dari Allah, ada sikap yang disebut dengan namanya tasrih. Tasrih itu artinya gage-gage, bersegera. Sebab amaliyah yang kita bisa gage-gage itu juga ada batasnya untuk amaliyah. Pada surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10 itu jelas Allah menyatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Berinfaklah kalian, ini sebagai sampel contoh perintah. Berinfaklah kalian dengan rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada salah satu di antara kalian namanya kematian. Yang kemudian orang itu berkata, ya Rabbi, kenapa tidak engkau undurkan ajalmu barang sesaat saja? Jika engkau undurkan, aku akan menjadi orang yang membenarkan ajaranmu dan aku akan menjadi orang yang sholih. Kalimat itu bukan kalimat harapan, tapi kalimat kekecewaan. Maka mari kita bersama-sama bahwa pumpung itu sering kita ungkapkan. Pumpung kita masih diberi hidayah, pumpung kita masih diberi umur, pumpung masih diberi kesempatan. Ketika ada ajakan, ketika ada peluang untuk berada dalam ketaatan yang itu adalah jalurnya orang yang diberi hidayah, mari koreksi besar bagi jamaah putra yang kelihatannya ini terjadi di mana-mana kalau berkaitan dengan ibadah Jumat para jamaah. Itu koreksi besar. Semoga di Masjid Al-Qur'an ini begitu khotib lagi berjamaah dan penuh. Sampun nggih. Padahal hadisnya kan cetok setiap hari Jumat para malaikat berdiri di depan pintu mencatat siapa yang hadir. Dan begitu khotib naik atas mimbar, malaikat menutup mulut untuk mendengarkan khutbah. Dan Rasul masih memberikan janji siapa yang datang pada jam awal, maka dia seperti berkorban dengan korban sapi.
ontak dulu. Kemudian sapi yang kedua, yang ketiga kambing, yang keempat Rasul sudah mulai menyindir seperti berkorban dengan kalkun. Apa bisa kalkun untuk korban? Berarti kan sindiran. Anak saya pojok dulu. Dan saya pernah para jemaah sampai ya, lulus betul-betul datang Jumatan bukan menghadap barat mendengarkan khutbah, tapi menghadap timur. Kalau nanya-nanya kalau itu bisa terjadi. Kenapa tidak seperti itu? Kemudian pernah juga saya melihat satu masjid di depannya itu pakai keramik ini. Keramiknya mengkilat sehingga kan saya bisa melihat begitulah bayangannya kan nampak. Begitu saya salam yang kedua itu ada orang yang lari. Aku terus sholat Jumat apa sholat Zuhur? Pak, sekarang trennya orang itu memang datang awal tapi inginnya di luar. Iya, aku ngerti karena ada Jumat. Dan itu pernah terjadi juga, masya Allah. Ini koreksi kita. Saya salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Begitu salam yang pertama itu telinga saya sudah mendengar butuh. Berarti jamaah ahli fikih kabeh karena tahu bahwa pembatal sholat itu salam yang pertama. Salam yang kedua kan sudah sunnah. Ya Allah ya Rabbi. Ini tasrik kita, ganti. Mari kita munculkan dia. Kalau bisa sekarang, kenapa harus ditunda? Kalau bisa dilakoni, kenapa tidak dilakoni? Ingat itu surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10 itu. Batasnya itu kematian. Pengen yang apapun Allah Ta'ala menyatakan min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian yang namanya kematian. Itu kenikmatan yang kedua, kita diberi hidayah. Kita bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau secara perilaku para jamaah, perilaku ibadah kita, bisa nggak perilaku kita itu dilakoni juga oleh orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah? Jawabannya bisa. Gerakan sholat itu angkat kok gampang? Gampang banget kan? Lebih sulit mana sholat dengan senam? Lebih sulit senam. Di kantor saya itu tiap Jumat ada senam. Tekan saya nggak hafal-hafal, karena memang tidak punya niat untuk apa kan mesti orang Arabnya ganti contoh. Kemudian puasa, apakah yang bisa menahan lapar dan dahaga itu hanya orang Islam? Di beberapa agama lain kan juga menjalankan itu. Bahkan ada kan dari agama lain yang puasanya di 24 jam, meskipun hanya sehari atau berapa pun, tapi kan ada. Kalau kita berapa jam para jamaah? Paling 14 jam gitu. Kuwi jam 5 sudah lenggah dengan teh. Sudah lenggah semuanya, aromatnya sudah muncul. Pergi haji dengan jarak yang jauh, orang di luar kita itu bisa keliling dunia. Kalau hanya sekedar motivasinya pergi jauh. Wah, apalagi zakat, apalagi zakat atau berderma. Kita dengan orang di luar kita, kalau dalam secara kuantitas, luwih akeh kita atau mereka. Saya ngangkat satu contoh, seorang pesepak bola namanya CR7. Bapak-bapak bersadi, Cristiano Ronaldo. Itu informasi yang ada juga di internet para jemaah. Jumlah derma dia, berderma dia itu sudah bisa mencapai angka triliun kalau dijumlahkan. Kalau kita jumlahnya monggo hitung dewi-dewi. Nah, kan gajinya dia itu kan kalau kita kan gajinya ada yang berbasis
harian, ada yang berbasis mingguan, bulanan, kalau tahunan boten gitu. Ya. Kalau dia itu berbasis gajinya berbasis nopo para sama. Informasinya detik loh. Dulu di TV itu ada iklan sampo, bintang samponya dia. Dia itu tidak ucap apa-apa, hanya gerakan-gerakannya gini, hanya ngusek rambut dari depan ke belakang. Berapa detik? Gaji ini miliaran nih. Saya itu ngusek-ngusek kayak gitu. Artinya apa saja? Kalau kita, tapi gerakan-gerakan atau perilaku semua itu yang bisa dilakukan oleh mereka, hanya satu yang tidak bisa dilakukan oleh mereka, syahadat. Hanya syahadat. Fenomena di masyarakat kita banyak orang yang bisa mengucap kalimat insya Allah, alhamdulillah, nama boleh nih, dan segala kalimat-kalimat keagamaan. Ya. Tapi coba dulu ketika Jakarta gubernurnya siapa Ahok itu, dia kalau ucap masa apa, insya Allah fase enggak ya? Fase itu. Tapi coba suruh ucap syahadat Pak. Syahadat pengikat kita. Karena apa? Kita dapat hidayah. Setelah konsumsi itu. Yang ketiga kenikmatan yang ketiga, yang ini masya Allah juga merupakan kenikmatan luar biasa dari semua orang yang diberi hidayah oleh Allah sejak zaman Nabi Adam sampai dengan zaman sekarang, ternyata tidak semua dijadikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semuanya. Muncul pertanyaan, apa nikmatnya jadi umat Rasul? Luar biasa. Kita itu datang ke dewe ini insya Allah menuju surga di situ. Ini kok makin dongkol buatan untuk umat-umat yang lain. Bisa dongkol. Dan keberadaan kita, sifat-sifat umat yang terakhir ini para jamaah diirikan sejak zaman Nabi Adam. Kalau para jamaah membuka kitab yang namanya Tambihul Ghafilin, di sana ada tanda petik ya. Tanda petik protesnya Nabi Adam, ya, tapi tanda petik. Apa wujudnya protesnya? Karena Nabi Adam juga sudah diberikan gambaran umat yang terakhir. Sebagaimana Nabi Musa juga pernah diberikan gambaran umat yang terakhir. Nabi Ibrahim juga pernah diberikan gambaran umat yang terakhir. Nah, Nabi Adam matur kepada Allah, ya Allah, kami berdua. Ya, Nabi Adam dan Ibu Hawa melakukan kesalahan, melakukan dosa. Kemudian engkau pisahkan diriku dengan istriku. Dan dalam sejarah kan dinyatakan Nabi Adam ditaruh di barat dan Ibu Hawa ditaruh di timur atau sebaliknya. Tidak perlu dirembuk, Pak, sebenarnya nggak perlu itu nyasih, penting dipisah. Tetapi umat yang terakhir kelak, mereka berbuat salah, mereka berbuat dosa, bahkan perbuatan dosanya juga bersama dengan istrinya. Tetapi mereka tidak akan pernah engkau pisahkan. Itu protes yang pertama. Protes yang kedua, ya Allah, kami berbuat dosa bersama istriku, kemudian engkau telanjangi diriku, sehingga Nabi Adam memetik daun surga untuk menutupi auratnya. Sedangkan umat yang terakhir kelak, mereka berbuat dosa setiap hari, tapi engkau tidak pernah menelanjanginya. Kemudian yang ketiga, ya Allah, aku berbuat dosa dengan bersama istriku, engkau keluarkan kami berdua dari surga. Sedangkan umat yang terakhir kelak, mereka berbuat salah di luar surga dan engkau ampuni, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Yang berikutnya protesnya tanda petik Nabi Adam, yaitu ya Allah, kami berbuat dosa, kami berbuat salah, kami bertobat, dan engkau terima tobatku di
Arafah. Sehingga padang Arafah itu kan hanya padang kenalannya Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika diturunkan di muka bumi itu di Arafah, sehingga ada bukit, ada jabal, ada gunung yang namanya Gunung Jabal Rahmah. Sedangkan umat yang terakhir Noah, mereka berbuat dosa dimanapun, mereka berbuat salah dimanapun, dan mereka mohon ampun kepada Engkau, Engkau ampuni dimanapun mereka berada, di masjid, di rumah, di jalan dan sebagainya. Ketika mereka memohon ampun, Engkau ampuni. Ini kelebihan umat Rasul yang terakhir yang diungkapkan oleh Nabi Adam alaihissalam, dan itu kita rasakan betul. Apa yang tanda petik diprotes karena Nabi Adam kita kan merasakan. Setiap hari salah kita, berbuat dosa setiap hari, kita tidak pernah ditelanjangi oleh Allah. Padahal jika itu dikehendaki oleh Allah, terlalu mudah. Orang berbuat dosa, misalnya orang korupsi, begitu korupsi si tangannya langsung protol, bisa enggak? Bisa, dan kita ingin dituntut langsung protol, sangat bisa. Ila aroda sayang ayakula lahu kun fayakun. Lebih-lebih para jamaah, kenikmatan yang ketiga ini kita diberi kesempatan oleh Allah nanti mendapatkan syafaat. Tapi saya ingin menggarisbawahi syafaat. Secara arti bahasa para jamaah bersama dan syafaat itu artinya arti bahasa, bukan arti makna. Kalau arti makna kan artinya pertolongan. As-safu itu artinya genap. Berarti syafaat itu hanya penggenapan. Sing jenenge genepi niku luwih akeh apa luwih sithik? Wong genepi berarti materi penggenapannya itu lebih banyak atau lebih sedikit? Mesti lebih sedikit. Jadi kita itu berharap nanti digenepi, jangan kemudian mengkokan ento syafaat. Ya. Sebelum saya berikan gambaran biar nyangkat syafaat begini. Saya mau beli TV 65 inci, regane ibaratnya 6 juta ibaratnya. Saya ngajak Pak Darto, Pak, aku kancane tuku TV Pak, kan tuku TV 60 inci. Sampai di toko harga 6 juta itu ternyata saya itu bawa duit 500.000. Terus saya ngomong Pak Darto, aku tolong digenepi 5.500.000. Itu kira-kira Pak Darto menurut apa guyu? Guyu sitis gitu. Aku ora genepi kuwi jenenge modali. Tapi kalau kemudian posisinya saya balik, saya ganti kampanye, saya duit 5.800.000 ngajak Pak Darto, terus kurang 200 tulung aku di genepi. Nah, di dalam persoalan diniyah, dalam persoalan syafaat itu kadang gitu loh para jamaah. Kita itu bersikap pengennya digenepi apa pengennya mari kita rasakan pada diri kita masing-masing. Itulah para jamaah yang saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi kenikmatan-kenikmatan kita dari kenikmatan pertama, kedua, dan ketiga itu yang saat ini kita rasakan, kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab atas kenikmatan. Itu doa Mas. Ya, mari kita berdoa semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah